Halo Bro and Sis, welcome back on Kompas Komunitas Tanpa Batas bareng Zulfan di sini. Nah, kali ini Zulfan mainnya jauh, nggak cuma di studio. Kali ini Zulfan ngajakin kamu semua buat main ke lapangan hijau yang ada di belakang Brimob Kota Pekalongan. Nah, kali ini Zulfan akan nemenin semuanya, Bro and Sis semua akan kenalan sama salah satu komunitas yang ada di Kota Pekalongan. Nah, komunitas itu terdiri dari anak-anak muda berprestasi, ya, ada kelas junior dan juga senior. Penasaran? Kali ini Zulfan akan main bersama dengan SSB Putra Pelopor. So stay tune on Kompas. Let's go. Nah, berulang sekali ini Zulfan sudah dengan coach dari Putra Pelopor. Ya, ada coach apa di sini? Boleh kenalan dulu? Nama saya Muhammad Rizky Rosanda, tapi biasa anak-anak manggilnya Kak Ros. Kak Ros. Atau kalau di lingkungan sepak bola seringnya dipanggil Rosanda. Rosanda, baik. Ya. Kak Rosanda ini merupakan coach dari SSB Putra Pelopor. Ya. Betul ya? Boleh di say hi dulu ke Bro and Sis semua di kamera. Halo. Oke. Ini ada di belakang juga ada adik-adiknya dilatih ya sama Kak Ros ya, luar biasa Kak Ros. Wah, luar biasa, rame banget, merah-merah, luar biasa. Hari ini lagi ada uji coba ya coach ya? Hari ini ada uji coba U9 sampai usia 15 tahun. Oke, di belakang Zulfan dan juga Kak Ros nih lagi ada uji coba untuk usia 15 dan juga usia 9 gitu ya. Dan ini kalau misalkan di Putra Pelopor ini ada berapa kelas sih coach Ros? Kalau untuk kelas di kategori yang paling kecil ada U10, U12, sama yang paling senior ada U16. Oke, berarti kurang lebih ada 3 kelas ya, U10, U12, dan juga U16. Nah, kali ini yang lagi dicobakan nih ada berapa kelas, Coach? Berarti kelas juniornya ya? Untuk yang hari ini berarti semua kelompok usia ikut. Semua kelompok usia hari ini ikut. Tanding bareng dari yang paling kecil U10, terus U12 sampai yang paling senior U15. Hari ini semua uji coba. Nah, ini kalau boleh tahu, Zulfan pengen penasaran nih juga, mungkin Bro Ansi juga penasaran. Kalau misalkan untuk Putra Pelopor ini sudah didirikan dari tahun kapan, Coach Ros? Di Putra Pelopor sendiri berarti sampai tahun ini sekitar mulai berdiri tanggal 26 Februari 2016. Berarti hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun berdiri, 10 tahun luar biasa. Nah, Coach Ros sendiri berarti dari awal 2016 sudah tergabung menjadi coach di sini atau belum tergabung waktu awal pembentukan itu? Kalau saya gabung sini sekitar tahun 2020. Baik. Baru berarti 5 tahun di sini. 5 tahun di sini. Dan itu pertama kali bisanya memantapkan niat untuk menjadi salah satu coach di Putra Pelopor bagaimana waktu itu? Waktu itu karena dulu saya punya pelatih dan juga waktu saya SSB pelatih saya juga, terus ternyata beliau ngelatih juga di sini. Pas kebetulan waktu itu saya masih kuliah, setelah selesai kuliah terus saya dikabari untuk ikut gabung di tim kepelatihan tahun 2020. Artinya berarti Kak Ros ini asli Pekalongan ya? Ya. Dan ini yang tergabung di SSB Putra Pelopor orang Pekalongan semua? Kebanyakan orang Pekalongan, Pekalongan. Tapi yang dari Padang juga ada, dari Kabupaten Pekalongan juga ada. Ya. Mayoritas berarti anak-anak SD, MI, MTS, SMP gitu ya Coach ya? Ya. Untuk yang dewasa mungkin di SMA gitu ya? Kalau dewasa biasanya kelas 9 SMP sampai kelas 2 SMA itu. Kalau udah kelas 3 biasanya waktunya kan sama diambil sama, biasanya ada ujian, persiapan ujian atau ulangan-ulangan, jadi waktunya tersita di sekolah. Jadi yang usia 16 atau 15 itu jarang latihan. Baik, nah untuk latihannya sendiri di SSB Putra Pelopor nih setiap hari apa aja dalam 1 minggu ini? Dalam 1 minggu di Putra Pelopor itu ada 4 kali latihan. Hari Senin, Rabu, Jumat, sama Sabtu. Oke, nah ini yang jadi penasaran juga, waktu latihan dalam seminggu 4 kali ini berarti ya 4 hari itu fokus di latihan untuk keterampilan waktu main bolanya kah atau juga fisik juga dan lain sebagainya? Kalau untuk itu hari Senin, Rabu biasanya kita latih teknik anak-anak. Teknik seperti teknik passing, terus dribbling, terus pergerakan tanpa bola, terus bagaimana mengambil alih, mengambil situasi posisi,
apa yang harus mereka lakukan setelah passing. Terus untuk hari Jumat biasanya have fun, game main biasa. Terus tambah ya hari Sabtu untuk game lapangan besar untuk coba untuk yang usia besar dan hasil satu gitu ya, hasil dari hari Senin, Rabu, terus implementasinya hari Sabtu itu ya seperti itu. Nah, kalau misalkan kali ini kan lagi ada uji coba ya, Coach Ros ya. Itu uji coba itu dilakukannya 1 bulan sekali kah atau seperti apa? Kalau di putra pelopor itu biasanya ada jadwal sendiri sekitar 1 bulan itu paling enggak kita uji coba 2 kali. Uji coba 2 kali. Ya, berarti 2 minggu 1 kali. 2 minggu 1 kali dijadwalkan seperti itu. Dan itu dilaksanakan sama semua yang tergabung dari mulai kelas junior sampai kelas senior juga. Iya, sampai senior. Jadi kan kita ada anak-anak berarti ada target bahwa 1 minggu pertama untuk latihan benar-benar teknik ataupun fisik, terus minggu kedua sudah ditargetkan buat pertandingan melawan tim yang akan diuji cobakan bareng sama kita. Sampai detik ini dari 2016 dan juga Coach Ros tergabung dari 2020. Yang sudah tergabung sampai saat ini udah berapa anak Coach Ros kalau boleh dikira-kira? Kalau dikira-kira mungkin 100-an lebih ya. 100 lebih. Dulu juga pas awal 2020 kan ada booming sepak bola putri di Pekalongan. Ya itu kebetulan kita juga yang mengawali terbentuknya SSB di Kota Pekalongan yang untuk yang putri. Terus sesuai namanya jadi pelopor gitu ya. Untuk yang putra pelopor, untuk yang putri pelopor. Nah, itu sama rekan-rekan di lingkup sepak bola Pekalongan diikuti semua, entah yang dari Panjang, terus ada yang dari kabupaten, semua bikin klub sepak bola wanita untuk memeriahkan ajang seperti ini. Ajang, gitu ya, luar biasa. Nah, kalau boleh tahu juga ini banyaknya dari daerah mana untuk anak-anak yang tergabung di putra pelopor, di daerah utara kah atau di daerah selatan atau mungkin timur dan barat? Kalau untuk itu karena kita posisinya ada di tengah-tengah, jadi siapapun entah dari Batang, dari daerah pesisir ataupun daerah gunung atau daerah selatan itu beberapa ada yang masuk ke sini. Dipersilakan gitu ya. Nah, mungkin harapan dari Coach Ros buat adik-adik dan juga anak-anak didikannya Coach Ros nih biar tetap semangat terus, apalagi hari ini lagi ada uji coba. Boleh disampaikan ke pemirsa yang lagi nonton juga. Untuk anak-anak dari SSB Putra Pelopor, harapan Kak Ros dan tentunya semua pelatih di SSB ya, terus semangat, terus belajar di sepak bola, menikmati pertandingan, terus setiap latihan kalian datang benar-benar kalian harus ingin belajar. Terus setiap kalian datang ingin belajar, memperbaiki teknik apa yang kalian kurang. Terus setiap datang latihan benar-benar niat untuk latih untuk bisa menjadi pemain yang masuk di Liga 1 lah. Ya. Luar biasa. Itu pesan dari Coach Ros buat adik-adik dan juga anak-anak didiknya. Kalau yang terakhir mungkin Coach Ros di sini nggak sendirian pasti. Coach yang lain ada berapa di putra pelopor ini? Kalau untuk pelatih sendiri kita ada 3. Ya, yang pertama yang paling senior sendiri ada Pak Siswanto, dan kedua ada Pak Amin, dan ketiga ada saya. Untuk Pak Siswanto biasanya ngelatih yang paling kecil usia 10-9 dan juga melatih penjaga gawang. Terus untuk Pak Amin biasanya U11 sampai U12. Kalau saya sendiri yang paling besar sendiri, yang paling senior, yang paling junior berarti ya untuk yang latihnya. Nah buat sobat-sobat Bro and Sis Kopas dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana, tetap di Kopas Komunitas Tanpa Batas, karena Zulfan akan berbincang sama adik-adik yang luar biasa. So stay tune on Kopas. Yap, welcome back on Kopas bareng Zulfan dan juga adik-adik luar biasa. Ini dari kelas berapa aja? U berapa? Umur 11. Umur 11, berarti ikutnya U berapa? U11. U11, terus? Umur 12. Umur 12. Umur 13. Umur 13. Ya, umur 16 tahun. Oke, ini yang paling senior. Kenalan dulu biar sobat di rumah pada tahu sama teman-teman. Namanya siapa?
Namanya Zaka. Zaka. Dari SD mana? SD Muhammadiyah. SD Muhammadiyah. Terus rumahnya mana? Rumahnya Noyontaan. Noyontaan. Lanjut, Zaka, ada siapa lagi di sini? Ada Muhammad Alvaro Raihanza. Panggilannya siapa? Alvaro. Alvaro. Alvaro kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7. SMP mana? SMP 6 Pekalongan. SMP 6 Pekalongan. Rumahnya di mana? Di Asrama Brimob. Oke, di Asrama Brimob. Lanjut lagi, ada siapa di sini? Ada Andito Yusuf Kusuma Bayangkara. Panggilannya siapa? Dito. Dito. Dito umur berapa? 13 tahun. 13 tahun. Berarti kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8. Di SMP mana? SMP 6 Pekalongan. SMP 6 bareng sama Alvaro ya. Lanjut, Saya di Fikran Novandiga ya. panggilannya? Difrik. Difrik. Ya, Kelas berapa? kelas 10. Kelas 10 SMA berarti. Ya. SMA mana? Man Batang. Mandi. Ya. Oh, Man Batang. Batang, ya. Oke, rumahnya berarti Batang berarti. Ya, di Batang. Oke, luar biasa. Berarti tadi juga disebut ya sama Kak Ros bahwa yang tergabung ini nggak cuma di Pekalongan aja tapi dari Ya. Batang dan juga lain sebagainya. Nah, yang pertama ingin Zulfan tanyakan, Kak Zulfan tanyakan ke Zaka dulu. Zaka, awal tergabung dari tahun berapa? Kelas berapa? Dari TK. Dari TK udah gabung. Memang suka sama sepak bola? Idolanya siapa sepak bola? Pemain sepak bola yang paling idola jadi dari siapa? Lionel Messi. Lionel Messi, luar biasa. Terus kira-kira pengalamannya seru nggak Zaka dari TK sampai sekarang? Seru banget. Seru banget. Coba dong sambil lihatnya ke kamera biar nanti mama papa lihat gitu ya. Zaka, kalau misalkan boleh, kalau ini berarti ikut uji coba berarti. Gimana perasaannya kalau uji coba tuh deg-degan kah atau takut atau gimana? Asik. Asik, berarti malah lebih tertantang gitu ya. Oke, dari Alvaro sendiri, Alvaro tergabung dari kapan? Dari kelas 6. Dari kelas 6. Berarti kalau misalkan boleh disampaikan ke pemirsa di rumah, gabung di SSB Putra Pelopor seru nggak sih? Seru banget. Seru. Alasannya tergabung kenapa? Karena ada untuk mencari prestasi di sepak bola. Untuk mencari prestasi di sepak bola. Nah, kalau boleh tahu juga nih Kak Zulfan, Alvaro sudah pernah ikut lomba apa atau mungkin belum? Sudah. Di kapan itu waktu itu, di tingkat apa? Tingkat Popda. Tingkat Popda. Di Stadion Hugeng. Di Stadion Hugeng. Dapat berapa? Dapat juara berapa kalau boleh tahu? Kalau di Stadion Hugeng juara 3. Juara 3. Tepuk tangan dong buat Alvaro, luar biasa. Nah, Alvaro sendiri kalau misalkan boleh disampaikan nih, pemain sepak bola favoritnya Alvaro siapa? Ricardo Kakak. Ricardo Kakak. Itu dari tim apa? Dari tim AC Milan. AC Milan, luar biasa. Lanjut nih, ada Dito. Dito dari kapan tergabungnya? Kelas 7 awal. Kelas 7 awal, berarti kurang lebih 1 tahun ini berarti sudah tergabung ya. Kalau Dito sendiri apa namanya tergabung tuh karena apa? Apa mungkin karena satu SMP ya berarti ya? Satu kelas nggak? Satu rumah juga. Oke, luar biasa. Satu komplek berarti ya, bukan satu rumah ya. Oke, kalau Dito sendiri tergabung kenapa? Memang suka sepak bola kah atau memang diajak sama Alvaro? Suka. Dulu juga Alvaro pas-pasan masuk, aku juga ikut masuk. Oh gitu, berarti yang Sama. masuk Alvaro duluan, baru Cito ikut gitu ya, diajak sama Alvaro. Nah, kalau misalkan boleh dikasih tahu ke pemirsa, pemain favoritnya siapa sepak bola? Ada Ronaldo. Ronaldo, luar biasa. Terus kalau misalkan boleh, cita-cita besok besar jadi pemain sepak bola kah? Jadi apa besok cita? Akpol. Jadi akpol, luar biasa. Yang terakhir nih yang paling senior. Siapa tadi namanya? Difrik. Difrik. Difrik tergabung dari kapan? Dari kelas 2 SD. Dari kelas 2 SD sampai sekarang udah kelas 1 SMA. Ya. Luar biasa, setia sama Putra Pelopor ya. Nah itu dari dulu tergabung kenapa Difrik? Ya, karena saya hobi bermain bola, terus juga ingin menambah ilmu sepak bola, mencari pengalaman dan mencari banyak teman. Mencari banyak teman Ya. juga pengalaman, apalagi juga pasti ikut lomba-lomba ya. Ya. Kalau Zikrik sendiri karena sudah dari SD kan, terus sampai sekarang SMA, yang pernah ikut lomba yang pernah diikutin apa aja? Ya, waktu dulu pernah dapat juara 2 di main di Kendal. Oke. Waktu usia U12. U12 luar biasa. Terus waktu kemarin SMP sempat keluar kita itu ikut akademi. ikut akademi Nah, juga. Terus ini udah selesai SMA, pindah sini, balik lagi ke Pelopor. Tapi dari dulu memang di Putra Pelopor ya? Iya, Putra Pelopor. Oke, nah itu kalau misalkan boleh di-sharing ke pemirsa dan juga bro di rumah, seru nggak sih main di Putra Pelopor, tergabung sama Putra Pelopor? Ya, seru lah. Seru ya, Seru, apalagi ya. dari SD setia, Ya. berarti ini Zikrik ini tipe-tipe orang setia guys gitu. Nah teman-teman, adik-adik mau nggak kayak Mas Zikrik ikut lomba-lomba keluar kota? Mau ya? Mau. Berarti harus semangat seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Ros, harus semangat terus, kalau berangkat harus
niat gitu ya, apalagi hari ini uji coba, tetap semangat gitu kan. Kalau misalkan dibilang capek nggak sih? Capek. Kenapa capek, Zaka? Karena mainnya ya gitu mending lama lah. Mending lama. Kalau boleh tahu berarti kalau misalkan uji coba durasinya berapa sih, Mas Zikrik? 10 menit kan. Yang usia berapa? Usia 12 sama 10. 10 menitan ya. 10 menitan. Oke, tapi tetap capek ya karena harus dari pulang sekolah terus uji coba, latihan fisik juga gitu kan. Kalau misalkan segmentasinya dari yang U senior sama U junior, ada perbedaan nggak latihannya? Ya mungkin dari materi latihan berbeda mungkin. Yang besar lebih fokus ke fisik, mungkin latihan fisik dan pembinaan dasar. Nah, yang kecil mungkin lebih fokus ke pembinaan dasar, di passing kontrol. Ya. Nah, kali ini Zikrik lagi uji coba juga nggak? Iya. Lagi uji coba. Berarti durasinya berapa? 10 menit juga apa beda? Kalau yang besar, kalau umumnya 45 kali juga. 45 kali umumnya. Ya. Cuman kalau di level SSB ini kan 30. 30. 25, Oke, ya. berarti habis ini Zikrik main ya? Ya. Oke, kita kasih semangat dulu buat Zikrik. Semangat Mas Zikrik. Kita habis ini kita nonton bareng Mas Zikrik main uji coba. Kita lihat seberapa pro-nya dia. So, stay tune on Kompas, Komunitas Babatas. Kita say hi dulu. Bye-bye. Ya bro and sis, nah kali ini Zulfan sudah memegang bola. Mau tahu Zulfan habis ini mau ngapain? Habis ini mau diajarin sama Coach Jabrik ya. Oke, ini yang paling senior di putra pelopor. Jadi biar lebih afdol, Zulfan biar lebih menjiwai lagi sebagai seorang nih yang gabung udah sama putra pelopor. Jadi biar diajarin langsung. Teknik-teknik simpel aja ya. Kayak apa nih biasanya kalau di sepak bola? Kalau teknik dasar ada passing, kontrol, dribbling, terus ya shooting lah ini Mbak. Oke, nah ini FYI juga Zulfan tuh jarang banget main sepak bola dan tidak bisa bermain sepak bola. Jadi biar lebih bisa dan lebih tahu, dikenalkan langsung sama Coach Jabrik. Let's go. Coach Jabrik sebelah sana, aku di sebelah sini. Dari Jabrik dulu berarti ya? Ya. Oke. Apa ini? Passing. Passing dulu. Gimana tekniknya dulu disampaikan? Kalau misalnya kita kaki andalan ke kanan, berarti tumpuan itu ada di kiri. Kaki kiri tumpuan sebelah kiri bola. Ya. Usahakan jarak itu ya segilas. Sama bolanya Ya, berarti bola, ya. ya. Oke. Satu lebih ya. Terus kalau passing usahakan kenakan bagian dalam sini. Bagian dalam. Di sini Betul, ya. nah. Oke, bro and sis. Passing ayunkan. Nah, Oke. Wah, ini challenge sih buat Zulfan pribadi karena Zulfan nggak pernah main sepak bola. Oke, tadi tumpuan di kaki kiri depan berarti ya. Tendang, harus ya. kena di bagian dalamnya. Oke, kita coba 1, 2, 3. pakainya sini. Lemes ada power banget. Kurang power, bertenaga. power. Ini karena mungkin udah sore, jadi masih lapar juga. Nggak apa-apa, kita coba lagi. Ya. Oke. Pakai sini power. Kasih power ya. Ini Ya, kasih kasih power, kita tenaga. versi 2 ini uji coba. Kita kasih power yang kuat. 1, 2. udah better belum? Udah lumayan. Ya lumayan. Oh, lumayan. Keren. Oke. Terus Coba lagi 1 kali lagi deh. ya. Nah, Oke. Kena 1 kaki kepal dalam. jaraknya gini ya. ya Kita kasih tumpuannya. power 1, 2. Ya, good. Kurang agak tekle ya kakinya Zulfan ya. Oke, coba nextnya lagi. Apa dasar-dasar lagi dari sepak bola selain passing? Kontrol sih. Kontrolnya. Kontrol ya, setelah kita dapat passing dari teman, kita mengontrol bola. Jadi kontrol itu bola diam. Kontrol itu juga ada berbagai macam sih. Ada yang bola diam terus sama bola jalan. Jadi ketika dapat bola ada sambil yang didorong. Jadi kita sambil lari sambil Oke. lari kontrol Coba sambil karena Zulfan rada lola di sini, coba Kak Jabrik dulu dari sana ke sini buat kontrol. ya harusnya ada yang passing. Harusnya ya. passing. Nah, Oke, coba aku passing dulu ya. Berarti kamu Ya, langsung nanti kontrol ya. ya kontrol diam. Oke, 1, 2, 3. Nah, itu kontrol diam. Oh, kontrol diam. Ya. Oke, lah untuk kontrolnya itu ada tipe berapa sih? Kalau yang saya tahu cuman 2 ya. 2. First touch ya. First touch sentuhan pertama itu kita mengarahkan, misalnya mau arah kanan, nah diarahkan. Dapat bola dari sana diarahkan. Kita
passing lah, lanjut passing ke teman. Oke. Ya, kira-kira. Yang paling tricky untuk dasar-dasar tuh kan ada passing, terus kontrol, terus apalagi yang paling mungkin tricky buat shooting. pemula? Shooting ya itu juga sebagai seorang penyerang lah umumnya. Posisi depan ya itu wajib bisa. Wajib bisa. Ya. Ini berarti shooting itu adalah gerakan untuk menembakkan bola ke ya, gawang lawan berarti gol, ya. Oke, ini shooting yang rada harus tricky juga dan harus dipunyai sama yang posisi depan. Ya, umumnya pemain depan ya. Kalau Jabrik sendiri biasanya pemainnya di posisi apa? Sayap kah atau di depan? Striker depan. Striker Ya. depan. Ya. Oke, luar biasa. Berarti Zulfan nggak salah berlatih sama coach Jabrik. Terus lagi selain passing, kontrol, terus apa lagi? Ada kontrol pun kayaknya ada banyak sih kontrol. Dada bisa. Kontrol dada. Itu rada susah berarti ya? Kalau bola atas kan kita kontrol, nah baru kita arahkan bola mau kemana. Oke, coba aku ini karena yang bisa coach Jabrik, jadi mungkin aku arahinnya langsung ke coach Jabrik, nggak ke aku karena rada susah. Ini kalau misalkan kontrol di bagian dada tuh, kontrol tuh ada di kaki, dada sama di kepala juga apa enggak? Kepala bisa ya biar bola tenang bisa, tapi agak susah sih kayaknya. Agak susah. Harus bener-bener ngepas lah. Oke, kalau dada berarti bisa dicontohkan ya? Boleh, Jabrik, boleh. Ya? Oke, boleh. Ini aku lemparnya searah dada kah atau gimana? Tinggi aja, tinggi. Tinggi aja. Oke, ini kita coba aja. lempar 1, 2, 3. Jadi kan bola apa jatuh terus kita kuasai. Oke, Ya. emang beda ya ini. Ya. Auranya senior nih emang beda. Ini Zulfan kayak kacung di sini ya. Oke, coba lagi. Coba ya. Kalau di paha ada juga nggak? Ada apa? Berarti di bagian dada, kemudian paha sama kaki berarti ya. Coba di bagian paha, berarti aku lemparnya sejajar kah atau tinggi? Sejajar aja. Sejajar aja. Coba. Coba ya, 1, 2, 3. Oke. Kita kuasai. Jempol 2 buat Jabrik. Lanjut lagi, apa lagi kontrolnya biasanya? Kontrol itu mungkin Itu udah ya. Berarti kalau misalkan, kalau posisi sambil jalan itu berarti sambil lari gitu untuk sebelum syuting tuh berarti namanya apa itu? dribbling ya. Dribbling. Kalau misalkan dribbling berarti ada teknik khusus nggak dari Jabrik mungkin? Ada sih, dribbling itu ada variannya. Ini ada teknik capping kaki luar dalam, terus ada skill lah yang apa gini ya, skill ya, untuk melatih lawan lah ininya. Itu berarti kalau kayak gitu tuh itu teknik khusus ya untuk yang apa namanya? Individu one by one. Individu one by one. Kalau misalkan mau diliatin susah ya karena harus ada lawannya. Iya, Sedangkan Zulfan bukan lawan yang sepadan. Jadi mungkin apalagi mungkin syuting. Ya. Syuting. Zulfan pengen lihat Jabrik mungkin syuting dari sini ke sana mungkin kejauhan ya. Berarti harus deket lagi dulu. Boleh tapi harus dribble dulu berarti ya. Apa mau deket lagi? Mau deket lagi. Oke, apa? coba kita deketin bolanya dulu. Kita mau coba lihat ini Jabrik sebagai pemain senior ya yang udah gabung dari kelas 2 SD sampai kelas 1 SMA mau syuting. Kita lihat seberapa kerennya dia. Coba aku sebagai penonton aja sih, Bro Ensis. Coba. Tekniknya kunci mungkin sebelum syuting tuh harus PDK, harus percaya diri. Iya, harus percaya diri. Kita harus yakin tujuan, misalnya kita mau ke pojok kanan. Oke. Harus yakin kita boleh salah. Oke. Terus ya mungkin kaki tumpuan, ankle-nya harus kuat. Karena yang mengarahkan bola itu kaki tumpuan itu, kita di sini otomatis bola ke sana. Oke. Kalau kita lurus, bola lurus ngikutin kaki tumpuan. Sebagai ibaratnya arahnya ya gitu ya. Nah, kalau misalkan di teknik syutingnya ada teknik khusus nggak untuk apa, ada melengkung kah atau gimana, atau mungkin memang anut sama ini apa? Bisa sih. Kalau flashing itu dia bolanya pelan tapi dia kayak pisang gitu. Melengkung. Namanya flashing. Ya, flashing. Kalau terus power itu dia kenceng gitu. Itu roket. strike ya, lurus ya. Oke. Ya. Coba kita hitung 1. Ini. Yang biasanya Jabrik lakukan apa? Yang flashing apa yang flashing itu. Flashing. Oke, aku mau lihat ke piawaiannya Jabrik. Coba 1. Bismillah, 1, 2, 3. Harus gol ya. Flashing data. Oke, gol tuh. Itu dia merupakan keren banget. Jabrik udah luar biasa banget. Aku mungkin belajar tapi cuma sedikit aja. Tadi aku cuma bisa dikontrol sama untuk dribble belum ya. Belum ya. Passing aja ya, passing dan kontrol. Untuk itu buat Bro semua jangan lupa untuk menyaksikan Kompas terus, dan buat Jabrik tetap semangat, semoga tetap nanti bisa masuk ke liga-liga berikutnya. Dan sebelum pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Bro Ensis.